Wanita itu bersembunyi di bawah sofa sambil menahan napas tanpa suara. Saat itu, pemilik rumah bersenjata mencarinya ke segala arah, hampir menemukannya. Untungnya, gadis cerdas itu meraih hiasan lemari dan melemparnya sekuat tenaga ke arah lain. Melihat peluang, si gadis segera berlari naik lalu turun ke lantai 1 untuk kabur lewat pintu utama. Namun, meski sekuat tenaga, usahanya sia-sia. Dia panik karena ini kesempatan terakhirnya. Maka, dia segera menarik kursi kantor lalu menghantamkannya ke pintu kaca. Kini makin buruk, dia malah memperlihatkan posisinya. Ketakutan, si gadis lari ke lantai 3, namun pintu di sana terkunci rapat. Pantang menyerah, dia tak berhenti. Karena pintu dan jendela terkunci, dia buru-buru membuka ventilasi lalu merangkak ke atap. Tapi atapnya sangat tinggi. Si gadis tak berani melompat, namun saat melihat Su Hao menemukan ventilasi itu, dia sadar harus segera bertindak. Menghadapi ini, si gadis akhirnya nekat. Beruntung sekali bagi dirinya, tepat di bawah sana terdapat sebuah kolam renang yang sangat luas, sehingga gadis muda dengan rambut hitam yang panjang itu masih sangat beruntung bisa selamat. Tapi siapa yang menyangka, saat dia sedang berusaha keras hendak naik ke tepi kolam, sepasang kaki yang sangat besar tiba-tiba saja berdiri dengan sangat kokoh tepat di sampingnya. Orang kaya itu menanyai gadis berambut hitam kenapa dia berani masuk ke rumahnya tanpa izin. Apa dia tidak tahu bahwa perbuatannya itu melanggar hukum? Gadis itu buru-buru menjelaskan bahwa dia hanya ingin menumpang dan memohon maaf. Namun, orang kaya itu malah mengangkat pistol, berniat menghabisi nyawa si gadis. Untung saja, di saat kritis itu, terdengar suara notifikasi dari ponsel si orang kaya. Agar rahasianya tidak terbongkar, dia terpaksa menutup kembali kolam renang lalu pergi keluar. Sementara itu, si gadis segera menyelam ke dasar kolam untuk mencari saklar. Jika bisa membuka penutupnya, maka dia akan selamat. Benar saja, dia menemukan titik merah yang berkedip di dasar, yang kemungkinan besar adalah saklar penutup kolam tersebut. Saat penutup kolam terbuka, si gadis rambut hitam segera memanjat keluar. Bahkan tanpa sempat menarik napas, ia berlari ke gerbang. Namun orang yang berkunjung sudah pergi. Saat ia sampai di depan gerbang, pintu pun tertutup rapat, membuatnya merasa putus asa. Taipan itu melihat penutup kolam terbuka, tapi tak mengejarnya. Ia mengecek ID si gadis di komputer, namun hasilnya nihil. Meski tampak biasa, ia tak berniat melepaskannya. Sambil membawa senapan bius, ia menuju garasi bawah tanah. Ia tak tahu si gadis bersembunyi gemetar di bawah mobil. Beruntung ia tak ditemukan. Saat Taipan keluar, si gadis segera merangkak pergi. Gadis itu ketakutan dan terus mundur hingga ke lift. Saat itu si Taipan mendengar kegaduhan. Ketakutan, si gadis gegas masuk lift. Namun saat berbalik, ia melihat hal mengerikan. Ternyata tawanan itu pria yang dibius Taipan. Si gadis ingin bertanya, tapi menyadari Taipan sudah mengejar. Ketika Taipan masuk ke sana, ia sama sekali tidak menemukan jejak gadis berambut hitam itu, sehingga ia pun segera berbalik dan pergi keluar lagi. Tepat pada saat pintu lift akan tertutup, gadis berambut hitam yang bersembunyi di belakang buru-buru mengintip keluar dan menekan tombol lantai di lift. Lift pun langsung turun dengan cepat, hingga akhirnya berhenti di sebuah lantai yang tidak diketahui. Namun, begitu pintu lift terbuka, di depannya muncul sebuah koridor yang gelap dan menyeramkan, membuat siapapun yang melihatnya langsung merinding. Namun, saat ini gadis berambut hitam itu memang tidak punya pilihan lain. Ia hanya bisa menahan rasa takutnya dan dengan sangat hati-hati melangkah keluar. Tidak. Pada titik ini, gadis berambut hitam itu hanya bisa terus melangkah masuk. Ia waspada mengamati sekeliling, takut kalau ada sesuatu yang tiba-tiba muncul dan mengancam nyawanya. Tak lama kemudian, gadis itu sampai di sebuah ruangan yang terang benderang. Melihat perabotan di dalamnya, tampaknya ini adalah sebuah laboratorium. Karena rasa penasaran, gadis itu pun melangkah lebih jauh ke dalam. Namun tak disangka ia justru menyaksikan pemandangan yang sangat mengerikan. Tampak sosok-sosok mengerikan, tergantung akibat suntikan misterius. Tak paham tujuannya, si gadis merekamnya dengan ponsel demi bukti, tapi ternyata satu wanita di sana masih hidup. Keributan besar yang terjadi pun langsung menarik perhatian sang miliarder ke tempat itu. Terdesak, si gadis mengambil pisau bedah, lalu menyayat wajah miliarder itu, dan kabur dari ruangan. Ia berlari keluar rumah, namun melihat mobil datang dan seorang wanita turun. Mengira akan selamat, ia buru-buru menghampiri wanita itu, dan menyuruhnya segera kabur.
Dia bilang ada pembunuh di dalam, tapi ternyata wanita itu pacar si miliarder. Sebelum si gadis bereaksi, wanita itu menodongkan pistol dan membawanya kembali masuk. Si miliarder yang terluka pun muncul. Si gadis memohon dilepaskan dan berjanji akan diam, namun tak digubris. Akhirnya, ia mengancam akan menyebarkan rekaman video di ponselnya ke publik jika tak dibebaskan, agar semua orang tahu pelakunya. Namun, si miliarder tidak panik. Ia malah mengangkat senapan bius dan langsung menembak si gadis. Gadis berambut hitam itu jatuh dan tak bisa bergerak. Miliarder itu mengikatnya di ranjang lalu membawanya ke lab. Tak terasa pagi pun tiba, pria berambut panjang itu baru saja pulang tanpa tahu apa yang telah terjadi. Dia langsung memanggil nama si gadis dengan keras, tapi tak ada jawaban. Dia mengira si gadis hanya bersembunyi untuk menakutinya. Pak! Setelah melihat tidak ada orang di dalam ruang penyimpanan, pria berambut panjang itu mencoba menelepon si gadis, tapi tidak bisa tersambung. Ia pun memutuskan naik ke lantai atas untuk mencari. Pada saat itu, pacar si kaya yang berlumuran darah keluar dari lift, namun mereka tidak saling melihat satu sama lain. Di lantai 2, si pria melihat sosok si kaya di lorong, lalu segera bersembunyi. Melihat noda darah tersebut, ia curiga sesuatu yang buruk telah menimpa si gadis. Ia pun diam-diam mengintai di depan pintu kamar mereka. Hingga akhirnya pada esok paginya, saat si kaya pergi dan meninggalkan pacarnya sendiri, pria berambut panjang itu pun segera menyelinap masuk lalu mengambil pistol yang ada di bak mandi. Kami menang. Di mana dia temanku? Di mana dia? Melihat wanita lain itu memegang pistol, wanita itu tidak berani bergerak dan hanya bisa berpura-pura menuntunnya untuk menemukannya. Namun, sebelum mereka melangkah lebih dari beberapa langkah, wanita itu mulai melakukan tipu daya kotor. Akhirnya saya mengerti sekarang. Saat berebut pistol, si wanita dibanting pria berambut panjang hingga jatuh tertusuk benda tajam dan tewas. Keributan itu memancing perhatian si pria kaya. Pria berambut panjang lalu menodongnya agar diantar ke wanita berkulit hitam. Karena pacarnya tewas, si pria kaya tak berdaya dan terpaksa menuruti perintahnya naik lift ke sana. Benar saja, wanita berkulit hitam itu memang dikurung di sana. Namun anehnya, hanya muncul pria berambut panjang dengan bekas darah di sudut mulutnya yang tampak baru saja dipukul. Tanpa pikir panjang, si wanita segera memintanya membuka pintu memakai kartu magnetik agar mereka bisa segera kabur dari tempat itu. Namun, si pria justru menyarankan untuk melapor ke polisi terlebih dahulu lewat ponsel milik wanita itu supaya terasa lebih aman. Karena sama sekali tidak menaruh curiga, dia pun setuju dan mengantar si pria ke kamar lain untuk mengambil ponselnya. Namun saat hendak pergi, tiba-tiba saja si pria malah menodongkan pistol ke arah wanita tersebut. Wanita itu bertanya heran, apa mau si pria berambut panjang? Jawabannya, dia lelah miskin dan ingin hidup mewah bermodal rekaman video di ponsel wanita itu. Si wanita merasa ini konyol, apa dia tak sadar nyawanya terancam demi harta? Meski dibujuk, si pria tetap keras kepala meminta ponselnya sebagai syarat bebas. Akhirnya, si wanita terpaksa bertaruh bahwa pria itu takkan berani menembak. Aksi pria itu menghancurkan hati si wanita. Ternyata demi uang, persahabatan mereka tak berarti. Saat itu, sang miliarder masuk dan menunjukkan ponselnya tentang bagaimana ia menyuap pria tersebut. Namun sebelum video selesai, wanita terikat di belakangnya tiba-tiba mencekik leher si pria. Melihat wanita berkulit hitam itu lari keluar, sang miliarder sama sekali tidak terburu-buru mengejarnya. Ia malah dengan tenang memungut pistol yang tergeletak di lantai, lalu langsung menembak mati Changpu. Karena sang miliarder sudah mempersiapkan segalanya, ia telah mencabut kartu magnetik lift, sehingga wanita berkulit hitam itu sama sekali tidak mungkin bisa melarikan diri dari tempat ini. Tolong buka. Satu-satunya jalan keluar sudah tertutup rapat. Tak punya pilihan lain, wanita berkulit hitam itu terpaksa kembali ke laboratorium, bersiap untuk melakukan negosiasi dengan sang miliarder. Ia menawarkan ponselnya sebagai ganti nyawanya sendiri. Benar saja, sang miliarder langsung setuju dengan permintaannya, dan tanpa ragu menerima ponsel yang diberikan oleh wanita itu. Namun tak disangka, tak lama kemudian, sang miliarder tiba-tiba merasa pusing, dan bahkan tidak bisa berdiri dengan stabil. Jelas sekali, ia telah diberi sesuatu. Saat itu, si wanita tak lagi bersembunyi. Ia mengaku hanya menempelkan plester anestesi di belakang ponsel. Tak menyangka efeknya sekuat itu. Hanya kau, sang miliarder, yang bisa membuat barang sebagus ini. Meski kau profesional, tak disangka barang itu justru menjeratmu sendiri. Sambil berkata begitu, ia merebut ponsel si miliarder lalu melemparnya ke perapian. Di tengah kepulan asap, wanita itu meraih kartu magnetik di sampingnya, lalu pergi sendirian.